Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Elisa Ranasari, NPM 2241190, Management Class 22C. Here I will be present of compensation. Let's work at together. Apa itu kompensasi? Meskipun sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang belum mengerti apa artinya kompensasi yang diberikan satu pihak. Kebanyakan masyarakat mengira istilah ini identik dengan ganti rugi. Padahal maknanya jauh lebih luas dalam dunia kerja. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat kerja untuk terus berada dan di performa terbaik akan terus terjaga. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kompensasi keadilan atau keadilan kompensasi berkaitan dengan input atau pengorbanan dan output penghasilan sebuah perusahaan. Semakin tinggi input yang diberikan oleh karyawan, yang diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk mewujudkan keadilan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Keadilan kompensasi merujuk pada konsep keadilan yang berkaitan dengan kompensasi atau pergantian atas kerugian atau ketidakadilan yang dialami seseorang atau kelompok. Prinsip ini menekan perlunya mengganti kerugian atau kehilangan yang telah terjadi secara adil. Pada dasarnya, keadilan kompensasi berusaha untuk memastikan bahwa orang yang menderita kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau keadaan tertentu harus diberikan penggantian yang sesuai. Penggantian ini bisa berupa kompensasi finansial, restitusi, atau bentuk penggantian lainnya yang dapat memperbaiki atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang dialami individu atau kelompok. Prinsip ini, keadilan kompensasi sering diterapkan dalam berbagai konteks hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, maupun konteks sosial. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi yang adil bagi pihak yang menderita kerugian atau ketidakadilan, sehingga mereka dapat mendapat kompensasi yang memadai sesuai dengan kerugian yang diderita. Selanjutnya ada bentuk kompensasi. Terdapat beberapa bentuk kompensasi dari perusahaan untuk para pekerjanya, baik yang diberikan secara merata atau tergantung kepada performa masing-masing pekerja. Bentuk-bentuk kompensasi antara lain yang pertama yaitu gaji. Salah satu bentuk kompensasi adalah gaji. Imbalan satu ini diterima oleh semua karyawan. Hanya saja besar kecilnya berbeda, tergantung perjanjian kerja dan jabatan mereka. Perhitungan nominal gaji tiap karyawan biasanya dihitung menurut jam dan hari, dan kemudian diakumulasi untuk diberikan sebulan sekali. Di luar gaji pokok, salah satu bentuk kompensasi adalah uang lembur. Adapun cara menghitung upah lembur sejam yakni mengalihkan 1 dibagi 173 dengan upah sebulan. Yang kedua, tunjangan. Imbalan dalam hal-hal tidak berwujud seperti asuransi. Tujuan pemberiannya yakni sebagai hak upaya melindungi hak-hak dasar pada pekerjanya sekaligus menjadi nilai plus perusahaan. Yang ketiga, insentif. Imbalan selanjutnya yang diberikan sebagai kompensasi adalah insentif, yakni tambahan gaji sebagai penghargaan atau peningkatan produktivitas pekerja, misalnya ketika terjadi kenaikan penjualan atau keuntungan. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas juga termasuk dalam kompensasi yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya. Contohnya adalah mobil kantor, area olahraga, ataupun membership tertentu dengan kemampuan perusahaan. Tujuan kompensasi dari perusahaan kepada karyawan. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Yang sudah ada tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tiket kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan dalam hubungan antara manajemen dengan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaan.
Jadi, keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan juga lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengefisiensi biaya tujuan. Jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak, dengan upah, insentif, bonus, dan lain-lain yang kompetitif. Perusahaan akan memperoleh keseimbangan dan etos kerja yang karyawan meningkat. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang harusnya ada di setiap perusahaan, juga terdapat balasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi. Kompensasi yang diberikan perusahaan biasanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan jenis imbalan yang diberikan oleh perusahaan secara langsung dalam bentuk bantuan finansial. Contohnya adalah gaji pokok, uang lembur, bonus, laba, dan komisi penjualan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung adalah imbalan yang diberikan melalui program proteksi, misalnya asuransi atau jaminan hari tua. Jadi pengusaha tidak memberikannya secara langsung kepada pekerja. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk selain gaji, komisi, atau uang. Biasanya perusahaan akan memberikan dalam bentuk promosi jabatan, kenaikan pangkat, tanggung jawab baru, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga manfaat kompensasi. Selain merupakan wujud penghargaan pengusaha kepada kinerja karyawannya, beberapa manfaat kompensasi adalah sebagai sarana penyemangat mereka dalam bekerja. Biasanya ketika perusahaan menetapkan target disertai insentif tertentu, produktivitas para karyawan akan semakin meningkat. Dengan demikian, proses bisnis bisa berjalan dengan lancar. Di samping itu, kompensasi adalah suatu nilai plus perusahaan. Ketika mereka menawarkan banyak imbalan dan penghargaan pada karyawannya, tentu semakin banyak pelamar yang mampir untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Sehingga hal ini menjadi kesempatan emas bagi perusahaan dalam merekrut pekerja yang lebih kompeten. Selanjutnya ada kriteria pemberian kompensasi. Sebelum memberikan imbalan kepada para pekerjanya, tentu saja ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu beban pekerjaan. Biasanya perusahaan akan menyesuaikan jumlah kompensasi dengan tingkat kerumitan, kesulitan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika karyawan harus melakukan proyek yang rumit, tentu saja imbalannya juga lebih besar dibanding dengan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, sistem kompensasi. Cara untuk menentukan besarnya kompensasi adalah melalui beberapa sistem yang mendetail. Kriterianya meliputi durasi, prestasi, dan juga jenis pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan berapa nominal untuk menghargai kerja keras sekaligus memberi motivasi kepada karyawannya. Selanjutnya ada dampak positif. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan baik perusahaan maupun karyawan, membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Dapat menjadi daya tarik juga bagi pencari kerja yang berkualitas. Citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Perusahaan juga mendapatkan pekerja berkualitas, memudahkan proses administrasi dan juga aspek hukum yang ada. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah keadilan dalam kompensasi melibatkan berbagai bentuk penyelesaian untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok. Bentuk kompensasi dapat meliputi aspek finansial, restoratif, non-finansial, restitusi, proporsionalitas, proseduritas, dan restoratif. Penting untuk memastikan bahwa menentukan kompensasi memperhatikan keadilan yang bersifat proporsional yang memperbaiki kerugian yang dialami secara yang sesuai. Setiap kasus yang memiliki kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu pendekatan kompensasi harus mempertimbangkan konteksnya dengan cermat untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan adalah yang terbaik dan paling sesuai bagi individu atau kelompok yang terdampak. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.